Ya, oke ya teman-teman ya, kembali lagi ya di channel aku, channel Eko Juniors tentunya. Oke, di video kali ini saya kedatangan sebuah servisan lagi ya. Nah, di sini ada HP Samsung A13. Nah, di sini tuh karena dulu tuh pernah jatuh ya, framenya bengkok, lalu di bagian LCD-nya juga udah pernah ganti. Nah, sekarang backdoornya yang kalah ya, karena backdoornya udah lama dan ini kita akan ganti backdoor dari Samsung A13 ya. Nah, yang sebelumnya warna putih ini akan diganti dengan warna biru, teman-teman. Oke, ini dia. Untuk yang pertama kita akan lepas dulu ya untuk SIM card dan kita lanjut melepas di bagian backdoornya. Oke. Ini kita akan lepas dulu. Nah, biasanya kalau Samsung A13 itu memang sulit ya dilepas ya, backdoornya karena melengkung dan rapat juga ya dia, makanya dia sulit. Nah ini juga SIM ejectornya juga nggak dapat dilepas ya, sulit ini. Nah ini udah dapat celah dikit baru kita bisa buka. Oke, lanjut ya. Nah ini setelah sekian lama ya di otak-atik dan ini udah bisa lepas ya di sini untuk backdoornya. Nah di sini kita tinggal melepas di bagian konektor dari flexible finger ataupun on off-nya ya. Nah, ini kita lepas seperti ini karena di bagian tombol finger on off dari Samsung A13 itu jadi satu sama fingernya dan itu hati-hati teman-teman ya kalau buka backdoornya karena di situ fleksibelnya pas di bawah banget jadi hati-hati. Nah, setelah uh, sudah bisa terlepas nanti kita akan pindahkan juga tombolnya itu ke backdoor yang baru ya. Nah, terus juga hati-hatinya itu ya karena memang soket fleksibelnya itu seperti itu tadi ya. Jadi ketika kita dapat melepas itu langsung di bawahnya pas ada fleksibel fingerprint dan juga on off. Nah, seperti ini. Oke, ini kita ambil dan kita akan pindahkan ke casing atau ke backdoor yang baru ya teman-teman ya. Nah ini kita tinggal ambil aja dan jangan lupa untuk di bagian besinya itu jangan sampai hilang ya. Nah karena itu jadi satu dan untuk carinya atau harganya itu ya lumayan mahal karena jadi satu dengan tombol power dan juga fingerprint. Itu yang menyebabkan dia lumayan mahal dan carinya lumayan sulit beda dengan tombol-tombol yang lain ya cuma sekedar tombol terus pisah ya dengan tombol fingerprintnya sendiri tombol sendiri itu pisah itu lebih enak tapi di sini memang jadi satu ya. Oke, lanjut ya, ini akan saya pindah ke casing yang baru backdoor yang baru dan kita lepas dulu ya di sini. Nah ini besinya ini jangan sampai hilang karena kalau sampai hilang ya nggak ada cari ya di toko spare part itu nggak ada. Oke, ini sudah berhasil terlepas ya. Oke.
Nah, ini lanjut ya, di bagian tutup kaca kamera belakang itu biasanya saya tambahkan lem ya, karena di bagian backdoor yang baru itu biasanya nggak direkatkan sama pabriknya. Jadi kita harus pasang kacanya itu dengan menggunakan lem seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, kalau sudah lanjut ya, kita tinggal pasang di bagian tombolnya dan juga fingerprintnya. Oke, kita akan lanjut pemasangan tombol powernya yang jadi satu dengan fingerprintnya ya teman-teman ya. Oke. Ya, oke, seperti ini ya. Jadi besinya itu sangat penting, jangan sampai hilang pokoknya. Nah, ini kita rasakan udah bisa cedik-cedik ya, udah dipencet udah enakan. Jadi udah terpasang ya di sini untuk tombol power on off-nya dan juga fingerprint-nya. Nah, sekarang kita persiapan untuk memasang di bagian HP-nya ya. Nah, untuk yang pertama kita pastikan dulu fingerprint-nya ini terkonek ya atau tertancap di bagian mesinnya ini. Nah, selanjutnya nanti kalau udah terpasang kita tinggal tekan-tekan aja biar si casingnya itu rapat gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi tombol finger dipasang dulu, lalu baru kita paskan casingnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan ya agak frame-nya agak bengkok memang ya. Jadi agak sedikit sulit ya untuk memasang backdoornya ini ya. Oke. Untuk bagian ini backdoor itu sebetulnya udah pas, cuma frame-nya itu yang bengkok. Nah, ini tombolnya kalau kurang pas kita akan presisikan lagi ya. Nah, ini dia udah bisa ya on off-nya. Cuman di sini agak kurang gimana gitu ya karena frame-nya itu bengkok. Oke, nggak apa-apa. Ini kita coba rapet-rapetkan dulu barangkali kurang rapet ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba lagi udah bisa ya di sini dan frame-nya juga udah terpasang. Nah, di sini untuk warnanya biru ya teman-teman ya. Warnanya itu eh, apa namanya? Lebih bagus sih menurut aku ya. Oke. Nah, oke ya teman-teman, di sini juga saya memasang SIM cardnya itu agak kesulitan karena tidak lurus ya antara frame dan juga backdoornya. Tapi di sini coba kita akan pasang aja, barangkali memang butuh effort itu ya. Oke, ini kita pasang ya. Jadi kita perlu paskan lubangnya dulu, baru kita masukkan SIM cardnya. Nah, kebetulan di sini ada dua SIM dan juga memori ya di sini teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan apa SIM-nya itu letaknya udah pas, itu kita tinggal menyesuaikan posisi memasukkannya aja. Maksudnya atas bawahnya itu udah pas, kita tinggal sesuaikan untuk bagian posisi pas waktu SIM-nya masuk ke dalam aja. Nah, ini dia menggunakan Telkomsel 2 ya. Nah, seperti itu. Itu memang di sini nggak bisa dimasukkan ya, agak sulit ya karena memang apa? Ya itu tadi frame-nya bengkok ya, jadi nggak 100% lurus karena bekas jatuh ya. Di sini juga ditunggu pemiliknya juga ya. Jadi ya begitulah kadang ada yang rewel seperti itu. Tapi dia tahu sendiri ya untuk prosesnya tadi seperti itu. Jadi sangat-sangat transparan. Jadi sebagai teknisi juga aman aja ya. Karena udah terpasang backdoor dan tidak ada kendala. Cuma tinggal SIM-nya ini aja yang perlu kita paskan. Oke. Nah, ini kita coba ya.
Kita coba lagi di sini teman-teman. Sebetulnya untuk arahnya itu nah pasnya seperti ini. Ini kita coba masukkan lagi ya.